Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin para pemirsa An-Nabawi TV yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita sudah berada pada penghujung bulan Ramadan. Saat ini kita berada pada tanggal 28 dari bulan Ramadan 1441 Hijriah. Tersisa 32 hari lagi Ramadan kita selesai, dan kita akan melakukan Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari yang ke-28 ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Di hari yang ke-28 ini kita akan membahas tema salah satu peristiwa besar pula yang pernah terjadi di bulan Ramadan, yaitu Fathu Makkah atau pembebasan kota Makkah dari kemusyrikan. Peristiwa itu terjadi di tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah atau bertepatan kira-kira tanggal 20 Januari 630 Masehi. Fathu Makkah atau pembebasan kota Makkah adalah bentuk Nabi kembali ke Makkah untuk menghilangkan kemusyrikan yang ada di kota Makkah. Sebagaimana yang kita tahu, Nabi bisa dikatakan hijrah itu karena mencari tempat yang nyaman, tempat yang kondusif, karena medan dakwah yang ada di Makkah sudah tidak kondusif lagi. Kita tahu sebelumnya Nabi pernah menganjurkan sahabat-sahabatnya hijrah ke Habasyah. Habasyah adalah pada waktu itu kerajaan Abyssinia yang berada di wilayah Ethiopia. Bahkan sempat terjadi pengiriman dua gelombang atau dua kloter untuk rombongan sahabat-sahabat Mekah yang kemudian hijrah mencari suaka perlindungan ke Ethiopia. Nabi Muhammad SAW juga pernah merencanakan hijrah ke Taif, kota yang dekat dengan Mekah, tapi kemudian rencana itu pun tidak membuahkan hasil, dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian diberikan izin oleh Allah untuk hijrah ke kota Yathrib yang di kemudian hari lebih dikenal dengan nama Madinatul Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul berada di Madinah, terutama setelah 6 tahun Rasul berada di Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermimpi melakukan umrah. Biar bagaimanapun Nabi itu lahir di Mekah, besar di Mekah, dewasa di Mekah, menikah dan berumah tangga di Mekah, maka Mekah itu adalah merupakan kota yang banyak kenang-kenangannya pada Nabi. Bahkan ketika Nabi masuk Madinah, Nabi minta kota Madinah diberikan oleh Allah keberkahan yang setimpal, sebanding dan sepadan, atau kalau bisa lebih dari keberkahan yang ada di kota Makkah.
di tahun yang ke-6 atau kira-kira sesudah 6 tahun Nabi berada di kota Madinah, Nabi bermimpi melakukan umrah. Nabi bermimpi tawaf di Baitullah. Nabi bermimpi sa'i di antara Safa dan Marwah. Jangan dibayangkan bahwa Ka'bah, Safa dan Marwah yang ada di saat itu sama dengan Ka'bah dan Safa dan Marwah yang ada di saat sekarang. Beda. Ka'bah di masa itu sebelum dibebaskan oleh Rasul terdapat kira-kira kurang lebih 360 berhala yang mengitari Ka'bah. Masing-masing suku mempunyai berhalanya sendiri. Masing-masing suku mempunyai sesembahannya sendiri. Bahkan di Safa dan di Marwah, di Safa dan Marwah, pada sudut bukit Safa dan bukit Marwah terdapat berhala-berhala besar, di mana nantinya akan membuat kaum muslimin cukup risih untuk melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Ketika Nabi mimpi umrah, melakukan tawaf dan sa'i, spontan di pagi harinya, mimpi Nabi itu diceritakan kepada sahabat-sahabatnya dan diterjemahkan bahwa Nabi menginginkan umrah. Yang menjadi masalah bahwa antara Makkah dan Madinah terdapat satu konflik militer yang cukup panjang. Paling tidak sampai tahun ke-6 itu terjadi 3 kali perang besar antara Mekah dan Madinah. Perang Badar pada tahun kedua, perang Uhud pada tahun yang ketiga, dan perang Khandaq pada tahun yang kelima. Ada paling tidak 3 perang besar antara orang Makkah dan orang Madinah. Maka ketika Nabi akan melakukan umrahnya juga waktu itu di bulan Zulqa'dah, kemudian Kemudian Nabi mengajak sahabat-sahabatnya yang juga akan melakukan umrah untuk berangkat ke Mekah melakukan umrah. Kurang lebih Nabi bersama kira-kira hampir 1.500 sahabat-sahabatnya yang dipesan oleh Nabi agar memakai pakaian ihram dan tidak membawa peralatan perang, tidak membawa alat-alat militer, tidak membawa alat-alat jihad. Falam yahmilu ma'ahum illa silahul musafiri. Mereka hanya membawa pedang musafir. Pedang musafir adalah pedang sekedar untuk membela diri jika menghadapi bahaya di perjalanan. Mereka tidak membawa tombak, mereka tidak membawa lembing, mereka tidak membawa panah, mereka mengenakan pakaian ihram dan hanya membawa pedang perjalanan saja. Baru sampai rombongan Nabi di tempat yang bernama Hudaybiyah, atau kira-kira hampir 20 km dari Mekah. Kedatangan Nabi ini diketahui oleh pembesar-pembesar Quraisy. Maka kemudian mereka mengadakan kontak dengan Nabi agar Nabi jangan masuk Mekah dulu. Kemudian Nabi mengutus menantunya Utsman bin Affan untuk melakukan negosiasi, melakukan diplomasi, melakukan perdamaian agar paling tidak rombongan umrah dari Madinah dapat melakukan umrah di Mekah di tahun itu. Tapi usaha negosiasi Utsman bin Affan tidak berhasil. Bahkan sempat dihembuskan bahwa Utsman bin Affan dijadikan sandera, sampai-sampai Nabi melakukan satu janji sumpah setia di bawah pohon di Hudaybiyah yang dikenal dengan nama Bai'atur Ridwan untuk membela dan untuk menyelamatkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika akhirnya orang Quraisy datang menemui Nabi, mereka membuat satu perjanjian yang dikenal dengan nama Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah yang diantara butir-butir isinya adalah kaum muslimin tidak diperkenankan umrah di tahun itu. Mereka harus pulang, tetapi mereka punya kesempatan untuk mengganti umrahnya di tahun depan.
Jadi nanti di tahun yang ketujuh Nabi akan melakukan umratul qadha, mengqadha umrahnya yang gagal pada tahun yang keenam. Di antara butir perjanjian juga bahwa Nabi dan Quraisy mengadakan perjanjian gencatan senjata, pemberhentian konflik militer, kontak senjata selama paling tidak 10 tahun. 10 tahun gencatan senjata antara Nabi di Madinah dengan orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Termasuk juga di antara butir perjanjian itu bahwa orang yang ke Madinah masuk tanpa izin dari walinya atau keluarganya yang ada di Mekah harus dikembalikan ke Mekah. Sementara orang yang murtad keluar dari agama Islam meskipun tidak diizini oleh wali atau keluarganya, dia boleh pergi ke Mekah. Ketika melihat bahwa Quraisy dan Nabi di Madinah mengadakan gencatan senjata, banyak pihak-pihak lain yang bertikai yang kemudian punya inisiatif melakukan gencatan senjata yang sama dengan ikut membubuhkan kesepakatannya dalam perjanjian itu. Ada dua suku yang sering bertikai pada saat itu. Suku itu adalah suku Bani Bakar dan suku Khuza'ah. Ketika melihat Quraisy dan Nabi di Madinah melakukan perjanjian, maka dua suku besar yang bertikai itu pun melakukan gencatan senjata dengan catatan suku Bani Bakar bergabung dengan fakta pertahanan Quraisy dan suku Khuza'ah bergabung dalam aliansi Nabi. Perjanjian ini pada awalnya berlangsung mulus, tanpa hambatan. Di tahun ke-6 teken perjanjian, di tahun yang ke-7 Nabi boleh melakukan umrahnya. Maka di tahun ke-7 Nabi melakukan umratul qadha, mengqadha umrahnya. Di tahun yang ke-8 terjadi satu peristiwa yang sebetulnya peristiwa itu bukan terjadi antara Quraisy dan Madinah, bukan, tapi justru di antara sekutu-sekutu mereka, Bani Bakar dan Bani Khuza'ah, yang memutuskan bergabung dalam perjanjian. Bani Bakar ikut dalam aliansi Quraisy, Khuza'ah ikut dalam aliansi Madinah. Ternyata Bani Bakar melanggar janjinya. Mereka menyerang, membunuh orang-orang yang ada pada suku Bani Khuza'ah. Kemudian suku Bani Khuza'ah lapor kepada Nabi. Di saat itu Nabi nyatakan bahwa perjanjian itu batal dan Nabi akan ke Mekah meminta pertanggungjawaban Quraisy sebagai sekutu kaum Bani Bakar. Berangkatlah Nabi bersama kurang lebih ada kira-kira 10.000 pasukan dari Madinah ke Mekah di bulan Ramadan tahun ke-8 atau kira-kira tanggal 20 Januari 630 Masehi. Ketika orang Quraisy melihat kedatangan Nabi dengan jumlah pasukan yang cukup banyak itu, Abu Sufyan merasa ketar-ketir. Abu Sufyan takut Nabi akan menyerang Mekah sebagaimana dulu Abraha menyerang Mekah, karena Nabi membawa pasukan dengan jumlah yang cukup banyak, ada kira-kira 10.000 pasukan. Abu Sufyan kemudian datang melakukan diplomasi kepada Nabi, ditemani oleh Abbas bin Abdul Muttalib, pamanda Nabi. Awalnya Abu Sufyan minta kepada Abu Bakar, Abu Bakar tidak bersedia. Minta kepada Umar bin Khattab yang juga tidak bersedia. Minta kepada keluarga Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah, bahkan juga anak kecilnya Al-Hasan, diminta untuk turut berdiplomasi bersama Abu Sufyan untuk musyawarah kepada Nabi mengenai penggagalan rencana pemberangkatan pasukan itu. Tapi kemudian Nabi bersikeras bahwa Nabi akan memasuki kota Mekah dengan 10.000 pasukannya yang cukup unik. Nabi masuk ke kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Nabi masuk kota Mekah dengan damai. Di waktu itu ketika Abu Sufyan melihat banyaknya pasukan yang ada di kaum muslimin, ada salah satu komandan perang kaum Ansar, kaum Madinah,
berkata kepada Abu Sufyan, al-yaum yaumul malhamah, di hari ini akan berkecamuk perang yang sangat besar. Tapi kemudian Nabi mendengarnya dan Nabi menegur orang itu. Nabi katakan, al-yaum yaumul marhamah, hari ini adalah hari kasih sayang. Nabi masuk kota Mekah dengan damai, bahkan Nabi memberikan 3 perjanjian keamanan. Nabi katakan, man ghamada saifahu, barang siapa yang menyarungkan pedangnya, bahwa amin, maka dia akan aman sentosa, tidak akan ada yang mengganggunya. Nabi katakan juga, man dakhalal baita, barang siapa yang masuk atau berada di area Ka'bah, fahuwa amin, maka dia juga orang yang aman sentosa, tidak akan ada yang berani mengganggunya. Nabi juga katakan, wa man dakhala dara Abi Sufyana fahuwa amin, orang yang masuk ke rumah Abu Sufyan juga disebut oleh Nabi sebagai orang yang aman sentosa. Maka di Fathu Makkah itu, di pembebasan kota Mekah, lengkap sudah bahwa Mekah berhasil dibebaskan dari cengkraman kaum musyrikin, bahkan berbondong-bondong orang-orang yang dulunya memusuhi Nabi datang kepada Nabi menyatakan keislamannya. Itu yang kemudian Allah nyatakan, idza jaa nasrullahi wal fath, jika datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau melihat orang-orang berbondong masuk Islam. Kemenangan itu terjadi di bulan Ramadan, maka mudah-mudahan Ramadan 1441 Hijriah ini juga menjadi kemenangan yang nyata bagi kita. Amin amin Allahumma amin. Mudah-mudahan hari yang ke-28 ini, apapun yang kita lakukan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.